大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天继续学习 HSK 五级第6章。我们今天的题目是除夕的由来。Kayak biasa，我们首先学习我们新的生词啊。第一个除夕itu malam Imlek。由来 source atau origin asalnya gitu. Oke, Chushi de Yolai berarti artinya adalah asal usul dari malam Imlek. Nah, Nongli itu lunar calendar. Tapi di sini ada satu lagi namanya Inli. Inli itu kalender lunar juga. Nah, bedanya adalah uh, Nongli ini tuh lebih banyak dipakai untuk pertanian di China gitu ya. Menentukan kapan jadwal panen, kapan jadwal tanam. Nah, ini tadi artinya juga lunar kalender. Nah, ada satu lagi namanya Yangli. Yangli itu kalender tahunan yang kita pakai secara internasional. Itu namanya, sorry. Itu namanya Yangli. Taiyang de Yang, berarti ngikutin uh, matahari gitu. Sementara Inli itu ngikutin bulan gitu ya. Terus Shousui ini stay up late or all night on New Year's Eve, berarti begadang pada malam Imlek. Kuai Wu monster Shanghai melukai. Contohnya misalnya perbuatan kamu melukai hatiku. 你这样你这样做伤害我的心。Terus membenci骨头tulang bone. Unai itu kayak udah pasrah, helpless, to be helpless. Terus Insyong, hero. Contoh misalnya hero di Mobile Legend gitu, itu juga ngomongnya Insyong. Terus Injun, handsome. Terus Yao itu menggigit. Waikong, nah ini maternal. Cuman ini penyebutan orang selatan Waikong. Sementara kalau misalnya yang utara mereka nyebutnya kalau misalnya China utara mereka nyebutnya Laoye. Oke. Terus kalau misalnya nenek Waipo. Nah, kalau di utara kita sebutnya Lao. Laoye. Ini utara, terus yang Waipo, Waikong itu versi yang selatan. Oke. Xunwen itu untuk mempertanyakan. Tianzhen, naif. Sha, ini to kill. Taiti itu dibilang kayak menggantikan gitu. Contohnya, Xiaoming 今天不能来上课，我代替他交作业. Saya menggantikan dia untuk mengumpulkan PR. Oke, nah terus kalau dibalik titai. Nah, titai di sini fungsinya dia lebih ke sesuatu yang formal sih. Kalau taiti itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bilang barang pengganti atau barang substitusi, kita bilang titai pin. Kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong taiti pin. Itu nggak bisa. Nah, titai pin itu berarti dia bisa digabungkan dengan sesuatu hal untuk berubah bentuknya jadi berubah bentuknya menjadi noun gitu. Oke. Lebih kayak begitu bedanya mereka. Taiti dan titai. Oke, chu itu to remove.
制造. Nah, 制造 itu untuk membuat, tapi membuatnya itu dia membuat sesuatu uh, yang buruk gitu loh, menyebabkan sesuatu yang buruk. Contohnya, 制造灾害, membuat disaster gitu. Terus 逃 kabur, 影子 shadow, bayangan, 此外 selain itu, terus 说不定 siapa tahu, perhaps, possibly. Nanti grammar kita belajar di bawah. 熬夜 begadang, 赶紧 secepatnya, 你赶紧来帮忙, kamu cepat-cepat datang sini bantu saya. Nah, 果然di sini aku ada sediain juga 居然 dan 竟然. Ini kesulitan aku dulu pas belajar HS K5. Nah, 果然 itu untuk sesuatu yang udah hmm, yang udah kita apa namanya? Yang udah kita ekspektasiin. Contohnya, 今天天气比较今天空气比较冷，下午果然会下雨. Udah kita ekspektasiin karena cuacanya dingin gitu. Nah, kalau 居然 dan 竟然 itu yang kita nggak ekspektasiin. Tapi bedanya 居然 dan 竟然 adalah 居然 itu lebih ke yang bahasa sehari-hari untuk hal-hal kecil lah. Untuk hal-hal kecil, contohnya misalnya, 你居然敢骗我, kamu ternyata berani membohongi saya. Nah, kalau 竟然 itu untuk sesuatu hal yang lebih besar, urusan yang lebih besar gitu. Oke, terus 姑娘 itu girl, 锅 itu pen, panci gitu ya. Terus 盆子 itu lebih kayak baskom mungkin ya. Terus 整个 itu seluruhnya. Oke, terus 吓 kaget, 是的 kayak seakan-akan atau bisa dibilang juga ada seharusnya grammar di bawah sini kita belajar. 像什么似的 kayak contohnya, 你吓得像什么似的, kamu kaget udah kayak apa aja gitu. Nah, ada kan di sini. Oke, nanti kita belajarin ini ya. Oke, terus 追 kejar, 剑 arrow panah. Nah, 射 itu menyerang. Berarti di sini kita bisa gabungin kan? 射箭 berarti mana? Ya. Terus fun, one after another, 表达 express, 意义 itu meaning atau nilai gitu. 你这样做的话有什么意义? Apa nilai dari yang kamu lakukan sekarang ini? 风俗 custom atau custom dalam hal kebiasaan gitu lah ya. Oke. Ini untuk teksnya aku udah kuningin untuk kosakata kita. Untuk kosakata kali ini menurutku nggak begitu susah harusnya ya. Oke, kita kerjain dulu latihan soal yang vocabnya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu pilihan-pilihan di sini artinya apa. Ganjin, tadi apa? Cepatnya, buruan. Oke, unai. Tadi pasrah. 制造 to make, membuat. Oke, 果然 ternyata, tapi
Tapi ini yang expected ya. Oke, Shanghai. Menyakiti selain kita bahas soal di bawahnya. 还真让你说对了，他什么什么还不知道这件事。Oke, yang kamu omongin itu benar ternyata. Berarti yang kamu omongin itu benar. Dia apa tidak tahu tentang hal ini. Oke, berarti di sini Quran. Oke, subjek ini sudah mengekspektasikannya karena subjek yang ini, misalnya nih kita ngomong A, ini subjek B, gitu ya. Si subjek B itu sudah mengekspektasinya kalau uh, oh salah sorry, yang ngomong kalimat ini adalah A dan ini orangnya B, ya. Pihak A atau saya sebagai pembicara sudah mengekspektasinya dia kalau dia itu nggak tahu tentang hal ini karena si B udah pernah ngomong ke A. B udah ngomong ke A, makanya A tahu dan dia sudah mengekspektasi kalau si orang C ini ternyata nggak tahu tentang masalah ini. Gitu loh bicaranya ya. Oke, 第二题，2岁的果果是我们家最能什么什么麻烦的人。Oke, 麻烦di sini tuh masalah, artinya adalah masalah, membuat kerepotan gitu loh maksudnya. Membuat 制造。姑娘脸上表现出很什么什么的样子。Ekspresi, bukan ekspresi sih, dia menunjukkan, mengekspres. Unai, ya, ekspresi pasrah. 他喜欢音乐、电影、运动，什么什么还喜欢旅行。Ini udah. Sisanya nggak mungkin menyakiti ya, berarti selain itu, selain. 不用送了，nggak perlu kirim lagi. 什么什么回去吧，家里还有别的客人呢。Buruan pulang. Ya, 赶紧回去吧。OK, terakhir. 经常熬夜对身体伤害极大 besar, extremely big. Oke, latihan soal kedua kita bahas. 人的思想感情是非常丰富的，有些是无法用语言准确表示还是表达呢？ Ini adalah 表达 karena kalau kalau menurut pemahamanku sih 表达 itu lebih ke bicara harusnya ya, lebih ke pembicaraan, sebenarnya 表示 itu belum tentu. Belum tentu artinya belum tentu mengisyaratkan apa yang dia ucapkan. Misalnya nih, ekspresi muka gitu, ekspresi muka. 他这个表情是不是表示他不开心呢？ Ekspresi dia yang begini, apakah semacam menyatakan kalau dia nggak senang? Oke, untuk tambahan di sini 表示 dia lebih, aku tulis di sini ya. 表示 itu lebih ke menunjukkan kayak thank you. Sorry.
Gimana ya? Gerakan badan gitu. Kayak tadi aku bilang salah satu contohnya adalah ekspresi. Hmm, sikap tubuh kita lah ya. Nah, Delta itu ke ide, perasaan. Ya, OK，下一个是你什么什么给他回个电话，他好像有什么急事找你。哎，你急忙 atau 赶紧？你 obvious 就问了，赶紧。今天是不可能了，你什么什么安排一个时间见面吧。OK，另外di sini emang kalau ditranslatein artinya sama-sama selain itu. Cuman di sini penggunaannya kita lihat di depan sini ada ni. Berarti eh, berarti apakah eh, bagian yang kita mau isi ini adalah kata sambung? Bukan kata sambung dong berarti. Karena di sini udah ada ni. Berarti ini udah kalimat baru tanpa menggunakan kata sambung. Nah, sementara 此外 itu dia hanya berfungsi untuk kata sambung. Nah, 另外 kan bisa 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 juga kayak ini jauh 另外的方案吧. Kamu cari-cari cara yang lain pakai 另外 ini. Bukan 此外 itu hanya kata sambung ya. 另外 Terus 第四题，明星的影响力什么什么不一般。Oke. Idol punya kemampuan kemampuan influence-nya sama-sama tidak biasa. 居然 atau 果然 ini obviously 果然 kita sudah expect karena dia terkenal maka dia punya kemampuan maka dia punya influence itu pasti nggak biasa-biasa aja. Lanjut, 你的担心 kita lihat dulu. Oke, 果然 ya. Kita pakai 果然 ini taruh di A, B atau C atau D. 你的担心不是 A 没有道理的。今天李阳没有普通面试。cocoknya di mana? Apakah 你的担心不是果然没有? nggak cocok ya. Coba B. 你的担心不是没有果然道理. Cocok ya. Artinya dia ternyata. 今天黎阳果然没有通过面试. Ternyata di sini cocok boleh. 今天黎阳没有 hari ini Liang tidak ternyata lolos interview. Nggak cocok ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 2. 整个 seluruh. 学院 fakultas 学院所有的老师同学都在议论这件事. Coba kalau A. 整个学院 seluruh fakultas. Bisa. Nah, 整个所有 juga artinya semuanya. Berarti nggak mungkin double ya. Oke. 整个老师 juga nggak cocok. 正在议论整个 nggak mungkin. Karena di sini udah ada 这件事 berarti kan ya, dia ngomongin tentang masalah ini. Berarti nggak mungkin ada seluruhnya lagi tambahin seluruh. Jadi jawabannya adalah A. Ya. 第三 T menggantikan.
OK，路上的人，ini jawabannya B ya. Kita jauji, kayak juga merasakan panik untuk dia gitu. 拉住他的马，阻止他说方向错了。Jadi ceritanya adalah dia salah arah dan orang di jalanan ini malah ikutan panik gara-gara dia gitu. Kita jauji. 忽然，OK，急忙sibuk，OK。忽然他什么什么，他看见小木屋的方向升起了黑烟，他跑过去看。Kira-kira kita tambahin di mana? 他急忙看见小屋的方向。nggak cocok. Nggak cocok. Dia melihat. Sorry, ini buru-buru. Huran tiba-tiba, 他看见小木屋的方向。Dia melihat arah dari rumah kayu kecil. 升起了黑烟 melihat asap hitam. Melihat asap hitam berarti kan di sini nggak mungkin tambahin buru-buru kan. Jimang ta atau ta jimang 跑过去看. Jadi di sini ya. Ta jimang dia buru-buru lari ke sana untuk lihat. Oke, ini untuk latihan soal kita hari ini. Kita lanjut belajar grammar. He. Nah, dia adalah verb. 意思是代替. Artinya menggantikan. 见了外公，你替我 kamu menggantikan saya 向他问号 menggantikan saya untuk menyapanya gitu loh. 刘老师今天有点事来不了 dia nggak bisa datang. 刘老师 ada urusan sedikit dia nggak bisa datang. 你能替他吗 kamu bisa menggantikan dia atau enggak. Terus替juga bisa sebagai 介词 atau preposition, atau preposition artinya adalah ke atau wait demi gitu. Oke, kita lihat contoh nomor 4. 李阳要去留学了，我们都替他高兴。kita senang untuk dia，我们为他高兴，ya. Oke, kita lihat contoh nomor 2 deh. 后天就要考试了，小明的病还没好。lusa akan ujian Xiaoming, penyakit Xiaoming belum baik. Jadi kalau ideku sih saya akan menggantikan dia ngomong ke guru. 我替他跟老师说，对呀，我替他跟老师说 saya menggantikan dia untuk ngomong ke 老师 ngomong ke guru. Oke. Seharusnya ini nggak ada masalah ya. Ini cuma menggantikan ke atau wait on. Ini artinya menggantikan. Si. Oke, 说不定 siapa tahu 说不定动词 dia juga verb.
不能说得很清楚atau 肯定， dia nggak bisa pastiin, nggak bisa pasti. Contoh, 这件事经理已经同意了，只是出发的时间还说不定，masih belum tentu， 不能，还是不能说得很清楚，说不定。咱俩到底谁赢谁输？谁说还真说不定呢？masih belum tentu， 说不定juga bisa menjadi adverb， 表示估计或者可能性很大。来念 siapa tahu itu。周末他起得晚，这会儿说不定还在睡觉呢。siapa tahu masih tidur atau kemungkinan besarnya masih tidur。别随随便便就说放弃，说不定 siapa tahu 下次就成功了。Kita lihat contoh nomor 3 deh。要想达到他那样的成就，你这辈子是不敢想，我这辈子是不敢想了。Oke. Jangan ngomong begitu, siapa tahu kamu akan berhasil. Oke. Jangan ngomong begitu. 别这样，别那样说。那样说 siapa tahu 说不定 kamu bisa berhasil， 你会成功了。kurang lebih gitu ya penggunaannya. Tadi 说不定 sebagai belum tentu, sama satu lagi sebagai siapa tahu. Oke, ketiga 是的。Nah, ini penggunaannya像bla bla 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 是的。Atau bisa juga pakai ini 什么是的。contoh，消息一出来，询问情况的电话雪片式的 kayak buliran salju， 纷纷打来，我不敢相信这是真的，好像做梦似的 seperti bermimpi。 Oke, terus yang 什么是的 kita lihat contohnya。 刘芳背着重重的电脑包挤地铁。电脑包挤地铁，下班回来家累的什么似的。pas pulang capeknya udah kayak apa gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Lily 爱读书， dia suka membaca buku. 一天要是不看点什么, kalau misalnya sehari nggak ngebaca gitu, nggak ngebaca. Kalau ideku adalah rasanya kayak nggak nyaman, rasanya nggak nyaman kayak apa gitu. Rasanya 感觉难受，像nggak usah pakai 像，感觉难受，什么似的，rasanya nggak nyaman kayak apa gitu. Oke. Lanjut ke grammar nomor 4. Fun dari one after another. Dia adalah 形容词 atau adjective. Oke. Nah, di sini ada rumusnya 动词 atau 形容词 verb atau adjective
tambahin fen-fen. Oke. Dia mendeskripsikan uh, kayak sesuatu yang turun gitu ya. Tapi ini untuk hal yang banyak dan berantakan. Kayak contohnya ini. Luoye, daun yang berguguran, fen-fen gitu. 人们议论纷纷. Oh, nih untuk言论, kayak semacam pembicaraan gitulah ya. 人们议论纷纷. Nah, terus fen-fen juga bisa mengisyaratkan 许多人或者事物接二连三的 kayak gimana ngomongnya ya, kayak saling, kayak misalnya nih orang mau demo, nah itu dia ngajak-ngajak gitu, uh, pem- kurang lebih pemahamanku kayak gitu sih. Contohnya 除掉西以后，百姓tadi itu maksudnya adalah 老百姓纷纷 beramai-ramai 对气量表达谢意。要下雨了，路上的人纷纷 berombong-rombong ini, berombong-rombong 往家里跑。Contoh kalimat kita lihat nomor 2. 见到熊猫的游客们非常兴奋。Melihat panda, visitor yang melihat panda, mereka terasa sangat excited gitu. Mereka berombong-rombong, mereka berombong-rombong menjulurkan tangan untuk memberi makan. Mereka berombong-rombong, 他们纷纷 menjulurkan tangan, 伸手 memberi makan, 喂. Aku agak lupa cara nulisnya, harusnya gini deh. 喂 memberi makan panda, 喂它. Aku pakai ta aja ya. 他们纷纷伸手喂它. Contoh kita lihat lagi nomor 3 deh. 听说了吗？小刘的妻子生了个女儿。Ini kita bisa ngomong mereka beramai-ramai pergi ke rumah sakit untuk melihat bayinya, ya. Untuk grammar sampai di sini selesai. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Nanti aku akan reply dan jelasin lebih lanjut lagi. Di sini kita ada 2 kosakata yang artinya mirip-mirip tating dan xunwen. Tating dan xunwen dua-duanya sama-sama artinya mempertanyakan. Ta tating 或者询问了老人的身体和生活情况. Dia menanyakan kondisi tubuh atau kehidupan dari orang tua gitu. Nah, tating 作用于口语 lebih banyak digunakan secara oral, bicara gitu. Ini 书面语 itu lebih ke bahasa buku. Terus perbedaan yang kedua adalah 一般用于寻找了解关键信息. Nah, terus 后面跟结果补语到
dia lebih ke mencari disandingkan dengan sesuatu yang mencari ataupun memahami. Nah, terus belakangnya juga ditambahin kata tao. Contoh, 我到处, saya kemana-mana. 打听, menanyakan, mempertanyakan. 也没有打听到这家公司, juga tidak mendapatkan hasil uh, ha, hasil dari mempertanyakan tentang perusahaan ini gitu. Terus yang kedua, 询问 后面一般不能带结果补语到, dia nggak bisa ditambahin 到 belakangnya. 另外还可以征求意见的意思, dia masih bisa dia punya fungsi untuk mempertanyakan pendapat. Contoh, 他打电话询问刘教授的论文意见, mempertanyakan pendapat. 问 Terus 询问 di belakangnya bisa ditambahkan verb. Juga bisa di belakangnya ditambahin 名词 atau noun. Contoh, 警察询问了当天见过的邻居. Nah, ini mempertanyakan. Oke. Oh, sorry. 动作的对象itu berarti objek dari sebuah kata kerja itu. Contoh nih. Nah, objeknya siapa? Linju, kan? Terus, 他详细地回答了病人的询问. 询问 di sini gunanya sebagai noun. Berperan sebagai noun. Oke. Ini untuk perbedaannya. Mungkin kalian bisa catat di buku untuk lebih detailnya ya. Biar lebih tangkap juga perbedaannya gitu. Oke, kita coba lihat latihan soalnya. 打扰一下，向您 ini 打听件事, karena ini lebih lebih ke mereka conversation. Nah, 打听 tadi kan lebih ke 口语 secara oral, pakai 打听 bukan pakai 询问. Oke. Nah, terus yang kedua, 他什么什么到, ada 到 nih. Ini boleh pakai 到 ya. Boleh pakai 到, ini nggak boleh pakai 到. Jadi ini 打听 juga jawaban bukan 询问. Oke. 我什么什么了一下，附近像这样的房子差不多都得100万. Saya sudah mempertanyakannya. Rumah di sekitar yang kayak begini kurang lebih mau 100 wan harganya. 打听 bisa ya. Nah, 询问 coba kita lihat. 询问 juga bisa ya. Yang ini kan. Oke. Kalau 4, 我什么什么几个修过机器的顾客，他们对小刘的服务都很满意. Oke, 顾客 itu adalah 对象 dari ini ya. Dari si Xiu. Xiu itu memperbaiki. Jadi ini pakai 询问 bukan 听 gitu ya. Oke. Uh, 好吧，那我们今天学习的 HSK 第6集就到此结束了。如果你们有问题的话，可以发在下面的评论区，然后jangan lupa untuk subscribe dan
nyalain notifikasinya karena aku tiap hari bakal post video HSK5 ini. Oke, bye bye. Thank you.